Baik, saya ulangi yang terakhir ya. Jadi, saya punya fungsi ini, fx 2x min 1, y sama dengan ini, gambarnya garis lurus ya. Kecuali x-nya nggak boleh 3, katanya ini. Di 3, kenapa? Ambil tangan dulu. Di 3, nggak ada nilainya. Kenapa? Ya diberikannya begitu fungsinya ya. Di 3 nggak didefinisikan. Nah, kemudian kita diberikan epsilon besar 0, harus menentukan delta. Ya, ini diberikan, ini harus ditentukan. Tentunya delta nanti bergantung ke epsilon ya. Epsilonnya dirubah, nilainya deltanya ya berubah. Supaya ini berlaku. Coba baca yang ini dulu. Ini y min 5 kecil epsilon. Artinya apa? Langsung bayangkannya pusatnya di 5, ke atas sejauh epsilon, ke bawah sejauh epsilon ya. Jadi ditambah dikurang sebesar epsilon. Y-nya harus di sini yang warna ungu. Nah, berapa X-nya di sini? Ini kita baca lagi. Ini pusatnya di 3, ke kiri kanan sejauh delta. 3 plus delta, 3 kurang delta. Nah, ini boleh selebar apa yang merah? Supaya kalau X-nya ada di sini, nilai Y-nya masuk ke yang ungu. Nggak harus ngabisin yang ungu ya. Asal setiap X yang di sini, Y-nya tuh ada di ungu. Nggak perlu habis yang ungunya. Ya. Nggak harus menjalani semua nilai yang ungu. Nah, kemarin kita udah hitung yang ini. Coba saya ulangi hitungannya. Kalau diberikan epsilonnya 1. Mana? Oh, ada. Ini. Saya tulis ulang yang tadi, implikasinya epsilonnya 1 sekarang. Berapa deltanya? Ya, kita jalankan dari sini. Dijalankan supaya terbentuk faktor ini. Suku ini. Oke, dari situ saya jalankan. Fx min 5 kurang 1, inginnya. Dibuka, Fx-nya masukkan tadi. Kalau X-nya bukan 3, aturan fungsinya tadi adalah ini, 2x min 1. Gitu ya, X-nya yang bukan 3. Oke. 2x min 1. Kemudian ini saya sederhanakan dulu. Ini kemarin yang cara ini panjang. Cara yang manual aja. Dari sini saya lanjutkan manual. Nggak mau pakai yang itu. Ini ditutup saja, kita pakai yang manual. Ini yang 1101 K02. Oh, ini tutorial. Baru lagi aja. Oke. Jadi kita arahkan ada deketan. Berangkat dari Fx min 5 kecil epsilon, epsilonnya 1. Kita melangkah supaya ada faktor mutlak X min 3. Jadi Fx-nya ganti dulu tadi. 2x min 1 tadi fungsinya. Saya sederhanakan dulu yang dalam kurung, yang dalam mutlak. 2x min 6. Kalau saya bagi 2 langsung jadi ini. Bersyukurlah kalau gitu. Jadi gampang. Dibagi 2 ya. Ini. Kali setengah gitu. Menjadi X min 3 kecil setengah. Nah, dari sini jadi ambil aja. Deltanya sama dengan setengah. Maka berlaku X min 3 kecil setengah. Saya pakai satu arah aja panahnya. Meskipun berlaku bolak-balik, ini berlaku. Min 5 kecil 1. Dapat deltanya setengah.
Delta yang lebih kecil boleh ya. Karena apa? Kalau saya tambahkan di sini. X min 3 yang kecil dari 1/20. Nah, tapi nggak boleh gini. Tandanya. Nggak ekivalen. Yang berlaku kalau gini, yang sedikit ini yang kanan menyebabkan yang kiri berlaku ya. Saya perlunya panahnya ke sini. Karena harus menuju sini panahnya. Sesuai ini panahnya menuju yang ini. Jadi deltanya 1/20 boleh. Cuma paling gede setengah. Yang lebih kecil boleh, asal positif. Oke, dari uraian ini, coba sekarang ngisi kalau 0,1. Kalau ininya 0,1, berapa deltanya? Yang paling gede aja. Jangan yang ini. Jalanin lagi jadi berapa? Setengahnya ya. Jadi kalau delta 0,1 ini 0, nggak usah dihitung lah, males ngitungnya, susah. Per 2 gitu aja ya. Paham nggak ini? Belakang, paham nggak? Ini deret ini paling belakang. Hah? Apa yang dipahami? Hah? Oh, udah paham. Kalau 0,01? Terlambat. Nah, udahlah. Kamu dari mana? Lapor dulu. Kenapa terlambat? Bangun kesiangan, Pak. Bangun kesiangan. Nggak boleh. Oke. Jadi kalau epsilonnya 0,01, deltanya setengahnya. Kita tahunya dari uraian tadi ya. Kalau yang terakhir berarti 0,0001/2. Paham? Ya dihitung. Dihitungnya cara tadi yang saya tulis di sini. Tinggal ganti aja ininya. Kalau epsilonnya sembarang, deltanya setengahnya, betul? Nah, jadi diberikan epsilon, deltanya ada. Sehingga berlaku ini. Nah, kalau demikian, maka sebentar. Maka dikatakan limit X mendekati 3. Oh, belum saya tulis. Nanti di belakang ya teman-teman nulisnya. Tapi ini artinya limit X mendekati 3 dari fx nilainya 5. Nilai limit ya. Nilai fungsinya nggak ada. Kalau limit itu nggak penting nilai fungsinya, mau ada mau nggak peduli. Mau ada boleh, mau nggak ada boleh. Gitu ya. Oke. Dari situ coba ya. Ini kenapa joget? Loh. Kenapa 2 kali? Oh, ada 2 halaman kayaknya waktu bikin. Copy paste. Nah, dari situ saya akan mendefinisikan pengertian limit. Jadi, berangkat, misalkan fx fungsi yang terdefinisi pada interval buka I yang memuat titik C. Gitu ya. C nggak harus di tengah-tengahnya persis. Ini interval buka, C-nya ada di sini nggak apa-apa gitu ya. Oke. Limit dari fx untuk x mendekati C. X mendekati C, limitnya itu sama dengan L. Nulisnya seperti ini. X mendekati C dari fx. Nilai limitnya disebut L. Artinya apa? Kayak tadi. Kalau diberikan epsilon besar 0, harus bisa dicari delta. Sehingga berlaku ini. Ya. Ini persis yang tadi. Cuma tadi fungsinya udah tertentu. L-nya udah diberikan 5 tadi gitu ya. C-nya di 3 limitnya. Nah, ini adalah dipakai nanti kalau ada limit X mendekati 2 dari X kuadrat sama 4. Nah, buktikan bener nggak itu? Memang di SMA udah dikasih cara ngitungnya. Nanti ada rumus-rumus untuk ngitungnya. Sementara ini, ya kalau mau mengevaluasi, membuktikan limit, harus pakai ini. Susah. Lihat aja nanti berikutnya susah. Oke, pernyataan ini digambarkan
sebagai berikut. Yang kanan. Yang kanan itu ingat-ingat kayak minggu lalu. Ini artinya pusatnya di L. Disumbu Y karena fx ya. Ini Y-nya. Pusatnya di L. Ke atas sejauh epsilon. Ke bawah sejauh epsilon. Jadi L min epsilon sampai L tambah epsilon. Tanpa ujungnya ya. Oke. Yang ini adalah tadi pusatnya di C, tapi C-nya nggak perlu ikut. Mau ikut boleh, nggak ikut boleh. Kalau di limit, nggak diperhitungkan. Jadi biasanya di limit dibuang. Oke. Dari C ke sini sebesar delta, ke kiri sebesar delta gitu ya. Nah, arti ini apa? Artinya adalah semua X yang di merah, yang di sini, akan berakibat Y-nya masuk di yang ungu. Gitu ya. Boleh sampai dengan L juga ya. Kalau Y-nya mah. Kalau X, di sini X-nya yang C nggak diperhitungkan. Ini apa ya? Oh, ini bagus sekali. Pokoknya buatan saya pasti bagus sekali. Soalnya. Nanti pada ngamuk mereka. Jadi ini ada fungsinya yang ini. Di C boleh terdefinisi, boleh enggak kita hitung-hitung gitu ya yang di C-nya. Nah, saya mau mengamati limit X mendekati C. Kalau intuitifnya kemarin, X-nya mendekati C, cenderung Y-nya berapa itu tingginya. Kalau sekarang formalnya harus dihitung pakai epsilon delta. Jadi gini, ini saya berikan epsilonnya sekian. Ya, ke atas ke bawah dari L ini. Nah, kalau saya ambil deltanya sekian ya, ini deltanya sekian nih, ke kiri ke kanan, berlaku nggak pertaksamaan ini? Ini ingat, semua X yang di sini, nilai Y-nya harus masuk di yang merah. Nah, kalau X-nya ada di yang biru ini, betul nggak Y-nya masuk ke merah? Hah? Enggak, ini lihat kalau ambil di sini titik X-nya. Oh, Y-nya ke sini, enggak di yang merah. Nah, makanya visualnya ini penting. Hampir 3 jaman saya bikin yang gini-gini. Programnya. 3 jaman loh, lama bukan 3 jam. Enggak benar ya. Kalau X-nya ada di sini dengan delta yang digambar sekarang, ininya nggak berlaku karena ada yang keluar. Titik X yang di sini yang ditelunjuk tuh, Y-nya di sini keluar dari jalur merah. Tapi kalau saya kecilkan deltanya, kalau digedein makin nggak berlaku ya. Kalau dikecilin, segini tiba-tiba berlaku nggak? Berlaku. X yang di sini, ini yang ini dengan delta yang cukup sempit ini, Y-nya kita lihat yang manapun kecuali C nggak usah dihitung. Y-nya selalu masuk merah. Nggak harus ngabisin merah ya. Yang merah nggak harus seluruhnya habis gitu. Pas enggak. Masuk aja ke yang merah. Benar ya? Kalau saya ambil ininya pas ujung sini saya ambil. Ujung sini. Nah, ujung sini pas-pasan. Benar nggak? Hah? Atau ujung situ lebih kecil sedikit. Nah, segitu. Benar nggak? Masih benar nggak ini? Hah? Kalau X-nya ada di yang biru, ini tuh dari C ke kanan delta, ke kiri delta. Maka Y-nya ada di L tambah epsilon, L kurang epsilon. Betul? Betul nggak? Kalau nggak, berikan contoh X-nya yang nggak. Mana? Ini? Yang kiri di sini ya. X yang di sini, nilai Y-nya ke sini kan? Keluar, nggak berlaku. Kecilin lagi supaya berlaku. Paling mepet segimana? Paling segitu ya. Pas ini di sini ya. Nah, oke. Begitu. Kira-kira
bisa dipahami gitu pengertian ini nih. Ini susah. Ya 75% ketangkap lumayan. Tuh, ini bikin ini idenya dari Bapak Fajar Yuliawan. Dingin, masih fajar pagi. Jagoan ini orang jagoan nih, orang aljabar murni. Kalau ketemu yang murni tuh tapi hati-hati, ujiannya susah-susah. Nilainya susah. Dia ini salah satu pelatih olimpiade. Pokoknya yang imo-imo udah dia pelatihnya. Yang SMA untuk tanding di luar tuh. Tapi ada seniornya. Lebih susah lagi kalau bikin soal. Namanya Pak Aleams Bara. Bara atau membara ya. Yang satu Fajar, satu Bara. Kerekam lagi, cilaka. Oke. Ini demo satu lagi saya sorry. Masih demonya. Ini di sini bisa mainin. Kalau sekarang saya pilih epsilonnya segini. Deltanya segini berlaku nggak? Berlaku sekali ya. Yang biru di sini X-nya semua masuk ke sini. Karena ini ada kelas MIPA, saya agak detail di giniannya. Kalau kelas teknik mah nggak terlalu lah. Karena nanti mereka nggak make. Sekarang kalau saya ambil epsilonnya sempit kecil gitu. Delta ini masih berlaku nggak? Nggak, banyak yang keluar ya. Tapi deltanya, entah ini terlalu kecil. Gitu. Tapi deltanya ada ya. Supaya berlaku, saya kecilin aja deltanya. Nah, masuk ya. Jadi, epsilonnya dikecilin berapapun, deltanya pasti bisa dicari. Betul? Ya, cuma deltanya makin kecil juga gitu. Kalau epsilonnya gede, ya malah deltanya agak bebas. Oke. Jadi, ini dikatakan limit X mendekati C dari Fx sama dengan L. Nah, yang kedua kita lihat. Kalau contoh tuh harus ada yang memenuhi, ada satu lagi yang nggak memenuhinya gitu supaya tahu. Nah, yang ini. Sebentar. Saya atur dulu. Ini ya. Epsilonnya segitu, deltanya seginilah. Fungsinya ini. Fungsinya patah di sini nggak apa-apa. Di C ada nilainya sekian. Mau ada, mau enggak peduli. Kalau masalah limit. Di C jangan dilihat. Jadi lihat saya. Tapi nggak apa-apa, dilihat cowok mas saya nggak gugup. Dengan sebentar. Kecilin dikit. Dengan epsilonnya ditentukan dulu sekian. Kalau saya pilih deltanya sebesar ini, berlaku nggak? Ini. Di sini. Hah? Artinya kalau X-nya di yang biru, benar nggak Y-nya selalu masuk di yang merah? Hah? Benar. Coba kecilin epsilon. Epsilonnya sekian. Masih benar nggak? Hah? Enggak. Mana yang enggak? Yang kiri, yang kanan? Yang kanan? Oh iya. Yang kanan. Ambil X-nya di sini. Y-nya keluar dari yang merah ya. Nggak berlaku. Jadi udah terhayati itu. Pengertian itu. Kalau pakai gambar kan lebih enak. Sebentar, saya mau fix epsilonnya. Kalau epsilonnya segini ya, deltanya bisa nggak dicari? Yang ini nggak berlaku tadi. Yang ini kan keluar. Kalau saya kecilin deltanya, jadi berlaku nggak? Udah berlaku belum? Kapan dia berlaku? Nah, ini. Kalau ini sempit ini, semua X yang di sini, Y-nya masuk ke yang merah ya. Ya yang dibatas sekali saya susah ngepasinnya. Tapi maksudnya ya yang itu mas. Epsilonnya sekarang saya kecilin. Deltanya ada nggak ya? Kita cari lagi.
deltanya? Ada nggak? Hah? Itu memenuhi nggak? Ada ya? Ada ya? Sekarang ganti. Epsilonnya sekian. Deltanya ada nggak? Kecilin. Hah? Dikecilin gimana pun, yang di kanan ini pasti keluar dari merah, betul? Jadi deltanya nggak ada kan? Deltanya nggak boleh 0, deltanya harus positif. Jadi harus ada yang di kanan C, X-nya ada yang di kiri C. Semua X yang di kanan C pasti keluar dari yang merah kan? Nah, jadi terdapat epsilon sehingga deltanya nggak ada. Nah, ini limitnya nggak ada. Ya. Terdapat epsilon sehingga delta berapapun nggak mungkin memenuhi ini. Nah, limitnya tidak ada. Lebih susah itu membuktikannya. Gitu ya. Iya, susah loh. Tapi dipahami secara intuitifnya. Jadi kalau limitnya ada, epsilonnya berapapun, pasti deltanya bisa dicari. Kalau limitnya nggak ada, itu terdapat sebuah epsilon, minimal 1 epsilon, di mana deltanya nggak ada. Gitu ya. Kalau limitnya ada tuh, epsilon berapapun, deltanya pasti bisa dicari. Epsilon sekian, deltanya ada. Epsilonnya dikecilin, deltanya ada. Epsilonnya kecilin lagi, deltanya ada. Nah, kalau yang limitnya nggak ada, dengan epsilon tertentu, deltanya jadi nggak mungkin dicari. Nggak ada deltanya. Kayak di sini, epsilonnya sekian, deltanya nggak ada. Karena apa? Karena epsilonnya sekian, semua yang di kanan C keluar dari merah. Jadi nggak mungkin ada deltanya. Nah, itu dikatakan limitnya jadi tidak ada. Susah. Oke. Oke, itu udah saya jelaskan. Nah, yang hijau tuh ngapain? Kalau kita mau membuktikan limit, kembali ke sini. Membuktikan limit yang tadi ya. Dengan epsilonnya 1. Ini kalau saya tadi ganti dengan yang di depan. Epsilon gitu kan. Ini epsilon per 2 itu ya. Nah, kalau kita mau membuktikan limit, itu dari bentuk ini kita ubah-ubah supaya terbentuk faktor ini. Nah, itu catatannya di yang hijau ini. Kita berusaha mencari supaya ini kecil dari, samaan dengan ini, supaya kecil dari, ya gini sebenarnya. Yang ini, kalau di yang hijau tulisnya gini. 2 kali X min 3 kecil epsilon. Itu yang saya maksudkan di sini. Atau ini nggak jelas lah. Pokoknya arahnya kalau yang hijau nggak jelas lah. Arahnya yang penting dari sini diubah-ubah supaya muncul faktor ini. Itu yang pentingnya. Yang hijau tinggalkan aja, susah ngejelasinnya juga. Oke, kita lihat ini contoh lain. Buktikan, kalau ngitung mah gampang. Dimasukkan aja ya. Kenapa boleh dimasukkan? Nanti rumusnya belakangan. Dibuktikan dulu bahwa dimasukkan betul. Rumusnya harus dibuktikan dulu. Kalau males, ya mahasiswa baca sendiri di buku Purcellnya. Gitu ya, buktinya. Tapi di TPB arahannya nggak bukti-bukti ya. Arahannya menggunakan. Jangan tersesat nanti kalau baca buku teksnya, aduh satu-satu dibuktikan itu. Gak usah, ya. Nanti yang masuk matematik ya perlu tingkat 2 tapi. Tingkat 2, tingkat 3. Jadi kembali, buktikan ini harus balik ke sini. Caranya ambil epsilon besar 0. Jangan ngebayangin banyak epsilonnya. 1 aja epsilon tapi jangan ditentukan angkanya. Epsilon itu positif, delta dicari. Itu langkahnya ya. Mana? Nah, ini. Jadi, ini tadi udah diomong. Jadi, ambil epsilon. Tetapkan, ambil, misalkan, boleh lah apa aja ya kata-katanya.
tetapkan epsilon besar 0. Bayangannya satu buah aja epsilon tuh. Jadi tapi udah ada duluan. Dicari delta supaya ini. Ini nulisnya ini ya. X min 2 tuh ini. Dari sini. X-nya menuju 2. Yang ini fx ya. Fx menuju 8. Gitu ya. Oke. Epsilonnya udah ada. Deltanya dicari. Nah, saya jalankan dari sini kayak tadi. Secara mundur, kayak undur-undur. Maksud mundur dari sini dulu berangkatnya. Ini. Saya berusaha memunculkan faktor X min 2. Masukkan dulu fungsinya. Ini fungsinya ini, fx-nya. Hitung. Dibagi 2, muncul jadi ini. Dibagi 3. Dibagi 3, langsung muncul itu kan. Ini cara kuno. Jelek. Jadi dari sini langsung aja. Bagi 3. X min berapa? Udah. Ini sama terbalik. 3 ini maksudnya. Nah, dari sini. Udah simpulkan. Jadi, dengan delta sama dengan per 3 berlaku lah apa? Ini mah supaya X-nya tidak sama dengan 2 aja. Nolnya itu. Tapi penting di limit bahwa kita nggak menghitung di titik 2-nya. Fx min 8 kecil epsilon. Ini kenapa boleh langsung kalian ini panahnya? Dari sini berlaku panah ke sini. Berlaku panah ke sini. Berlaku panah ke sini. Jadi dari yang paling ujung ini berlakulah ini. Ya. Atau menulisnya gini juga boleh. Per 3 gitu ya. Nah, kalau udah berlaku ini, ya udah betul berarti limitnya sama dengan 8. Gampang ya? Hah? Sok, yang kedua. Yang kedua, nanti contohnya kita harus menggunakan kenyataan bahwa kalau deltanya udah ketemu sebuah bilangan, deltanya epsilon per 3, yang lebih kecil selalu boleh. Alasannya, karena kalau saya yang lebih kecil, epsilon per 100 misalkan, berlaku panahnya ke sana. Jadi semua yang lebih kecil dari ini boleh. Itu akan dipakai. Untuk contoh yang kedua. Oke, sok yang mau. Ini jangan diikuti, yang tadi aja yang diikuti ya. Itu yang bawahnya. Biar aja buat dosen-dosen yang make biar pusing. Yang ini nggak semudah itu. Coba kita lihat. Buktikan ini. Kembali. Caranya apa? Coba saya tulis dulu. Jadi selalu misal atau ambil atau tetapkan apalah kata-katanya epsilon besar 0. Dicari delta. Sehingga berlaku apa? X apa? Min 2 ya, ingatnya di sini ya. Nah. Akan mengakibatkan atau jika maka itu apa ini? Fx, fx-nya tuh x kuadrat ya di sini. Fx sama dengan x kuadrat. Kecil epsilon gitu kan? Epsilonnya seolah udah ada, deltanya dicari. Gitu. Kenapa ngeliatin pohon itu? Oh, lihat layar ya. Kirain ngeliatin pohon kamu. Ya, gitu. Ya. Layarnya yang situ nggak kelihatan sama saya. Kalau ini kan di segini. Itu ketutupan itu. Oke. Tetapkan epsilon besar 0. Dicari delta supaya ini. Nah, gambarnya nggak usah dilihat dulu. Kita lihat hitungannya aja. Saya berangkat dari sini kayak tadi kan. Dan saya berusaha
memunculkan faktor ini? Coba saya jalanin dulu manual di sini. Nah, ini saya jalankan di sini. Oke. Jadi saya berangkat dari sini ekivalen dengan X min 2 kali X tambah 2 gitu kan? Betul lah, masa salah? Enggak, kadang-kadang salah. X min 2 kan saya maunya ini muncul. Itu betul? Ya. Oke. Nah, jadi deltanya berapa? Ambil delta sama dengan epsilon per X tambah 2 gitu ya. Betul? Apa sih? Tulisan bututnya ajubillah. Maka berlakulah X min 2 kecil dari delta tambah 2 akan mengakibatkan ini kan, ini berlaku kan panahnya. Lihat panah-panah yang di atasnya. Fx min 4 kecil epsilon gitu. Betul? Sekarang kalau saya berikan epsilonnya 1, deltanya berapa? Nah, nggak boleh. Ini nggak boleh bergantung ke X. Nggak boleh. Jadi kalau epsilon diberikan, harus ada deltanya. Nggak ada X-nya lagi. Kayak yang di tabel awal. Epsilonnya 1, deltanya 1/2. Epsilonnya 001, deltanya 001/2. Epsilon di sini epsilonnya 5, deltanya nggak bisa ditentukan, ada X-nya. Nggak boleh yang seperti itu. Begitu epsilon diberikan, deltanya harus ada angkanya. Jadi ini salah gitu ya. Meskipun ekivalensinya ini betul, langkah-langkahnya betul, tapi nggak mengarah ke nilai delta. Gitu ya. Maka kita lihat di sini yang benarnya. Ini yang salahnya ya. Nggak boleh gitu. Nggak bolehnya karena deltanya bergantungan ke X. Oke, kita lihat yang ini balik ke sini. Nah, ini kayak tadi. Dari sini kita belum bisa menentukan gimana dapetin deltanya. Kan pengennya faktor ini kan. Pengennya ada X min 2 kecil berapa gitu. Jangan ada X ya. Nah, sampai sini nggak bisa. Mengapa? Ya bergantungan ke X tadi. Kalau itu dipaksakan. Jadi gimana? Hah? Jadi gimana? Nah, akalnya ini. Semua yang nggak linear, hampir semua masalah limit yang nggak linear, akalnya seperti ini. Dibatasi, deltanya kecil 1. Boleh nggak? Deltanya kita belum ketemu, tapi saya akan nyari delta yang lebih kecil 1. Jangan diasumsikan 1 ya. Yang lebih kecil 1. Kenapa boleh? Karena tadi di depan kita lihat kalau udah ketemu sebuah delta, semua yang lebih kecilnya boleh. Jadi kalau nyarinya nanti, deltanya boleh 3, ya saya ambil aja deltanya setengah. Atau 3/4. Boleh gitu ya. Jadi kita pakai pembatasan ini. Dengan pembatasan ini nanti jadi jalan. Jadi rada gampang. Agak gampang. Gitu ya. Jadi ini alasannya boleh karena apa? Karena kalau nanti delta udah ketemu sebuah nilai, semua yang lebih kecilnya boleh. Jadi kalau udah ketemu sebuah delta, ya pilih aja yang lebih kecil 1. Gitu ya. Udah? Terhayati? Ya saya bilang juga 70% udah lumayan. Jadi akan dicari delta sehingga, nah sekarang ada tambahan ini.
Yang tadinya ini, sekarang ada tambahan ini. Kan saya nyari deltanya yang lebih kecil 1. Ya. Dan itu boleh. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat. Selanjutnya kita cari yang bukan yang X-2-nya, tapi temennya. Temennya ini dibatasi oleh nilai berapa? Gitu. Batas atasnya berapa? Dia kecil dari berapa? Kita ikut dulu ya, agak membingungkan. X-2 kecil 1 dari mana ini? Tadi ini inginnya. Jadi X-2 kecil 1 kan ya? Tapi nanti di akhir kalau ketemu deltanya 10, nggak boleh diambil deltanya 10 ya. Pilih aja 0,9 itu. Harus kecil 1. Setelah saya proses. Karena saya boleh melangkah yang bawahnya ini dengan tadi ketentuan deltanya kecil 1. Oke. Saya ingin mencari, ini udah satu baris ya. Dari sini tuh mau mencari apa? Pengennya faktor yang embel-embel sisanya ini udah sesuai ini. Yang ini belum. Nah, yang belum itu si X plus 2 inginnya kecil berapa? Bilangan ini. Berangkat dari pembatasan tadi. Ya. Oke. Ini saya jelaskan. X kurang 2 kecil 1. Saya nggak bisa langsung mutlak X plus 2 ini. Gimana bisa jadi X plus 2 mutlak? Ya udah dibuka dulu aja. X min 2 diapit ini. Pindahkan angka 2-nya atau semua ruas ditambah 2. Ini menjadi, salah. Ini 3, betul? Oh, betul ya. Semua ruas ditambah 2. Hah? Oh, ditambah 4. Aduh, bego pisan. Supaya jadi X plus 2. Ditambah 4, hasilnya ini, betul? Ini jangan dilihat dulu. Nggak kelihatan. Ini sayang udah muncul. Nah, saya pengennya X plus 2 itu kecil dari, bentar. Ini X plus 2. Pengennya pengapitnya simetri. Ini dan min ini. Gitu. Panahnya harus berlaku kemana? Panahnya harus berlaku ke bawah. Kenapa? Karena kan tadi saya targetnya, bentar, penghapus dulu. Banyak mikirnya, susah ini. Susah, ngejelasinnya juga susah. Pura-pura aja ngehapus sambil mikir dulu gimana ngejelasinnya. Gitu. Iya bener. Jadi ngapusnya di lama-lama. Dari sini saya pengennya nanti mendapatkan X tambah 2 kecil dari berapa. Gitu ya. Jadi kalau saya buka ini, kemudian munculkan X plus 2, belum pakai mutlak karena nggak bisa. Saya pengennya panahnya ke sini. Karena dari sini inginnya ini. Jadi saya pengen panahnya ke bawah. Jadi ini diapit berapa? Diapit 3, benar nggak? Coba, kalau ini saya sebut set. Set. Benar nggak? Panahnya pengen ke bawah ya. Karena dari sini ingin X plus 2-nya kecil berapa? Nah, ini set kecil min 3. Benar nggak? Hah? Enggak. Kalau 5 benar nggak? Hah? Setnya di antara 3, 5. Pasti setnya di antara ini. Berarti nggak boleh ngambil yang 3 ya. Ngambil yang 5. Gitu. Jadi
kadang-kadang di yang depan mungkin ngambil yang kecil. Kalau sekarang ngambil yang gede, tergantung keperluannya, panahnya mau kemana. Gitu ya. Nah, yang terakhir kan ekuivalen dengan X tambah 2 kecil 5, gitu kan? Betul? Udah kebingungan. Makanya di awal saya bilang kalau bisa 70% aja udah bagus. Kalau yang linear gampang, tadi yang fungsinya pangkat 1. Jadi, sebab jadi. Kalau X dengan pembatasan delta ini, X min 2 kecil 1 akan berlaku X plus 2 kecil 5. Ya. Nih, dari rangkaian ini, saya simpulkan kalau X min 2-nya kecil 1, maka mutlak X plus 2-nya kecil 5. Berlaku satu arah ya. Karena ini ada ini, satu arah. Gitu? Sudah bingung? Dia udah setengah bingung gitu kan. Goyang juga nggak manggut, nggak gini, setengah. Ya? Nah, pertama dulu sebelum mengambil ya. Sebelum ngambil gitu. Kalau bingung nanti ngambil roti dari tas saya. Banyak roti loh. Yang hari ini lumayan enak. Yang minggu-minggu lalu nggak enak, jadi saya kasihin. Gini, saya pengennya dulu, hapus dulu ya. Hapus dulu, ulangi semua. Semua bukan dari halaman 1, halaman ini aja. Ini kalau Adobe ini ngapusnya susah. Nggak bisa dikotakin gitu. Push. Berangkat dari pembatasan ini, jadi saya tulis ini X min 2 kecil 1. Kenapa nggak ditulis besar nolnya? Ini mah udah aja pokoknya di dalam kepala, X-nya bukan 2. Soalnya kalau bekerja juga dengan ini nanti tambah panjang nulisnya. Pokoknya X-nya bukan 2 di limit. Saya buka. Kemudian saya ubah pengennya mutlak X plus 2. Yang nggak bisa. Udahlah X plus 2 aja gitu. Semua ruas ditambah 2. Tambah 4. Selanjutnya dari sini saya pengen tadi kan pembatasan ini. X tambah 2 kecil sesuatu kan. Berarti panahnya mau kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Dengan X ini saya pengen tahu yang ini berlaku kecil berapa. Panahnya harus ke bawah dulu. Itu harus tahu dulu. Oke ya, jadi panahnya harus ke bawah. Aduh, susah ngapusnya. Control Z lebih gampang ya. Iya, Pak. Tapi Control Z nggak bisa terus. Nah, jadi saya pengennya X plus 2. Kalau untuk jadi mutlak harus diapit yang ini bilangan. Ini bilangan yang sama, ini minus ya, betul? Panahnya pengen ke bawah. Coba. Untuk itu memudahkan, saya akan sebut ini Z. Z-nya kecil 5, kecil 3. Maka Z-nya diapit oleh berapa? Yang simetri. Apakah betul oleh 3 dan min 3? Enggak, nanti kalau setnya 4 nggak masuk di sini kan? Kalau 10, betul nggak? Boleh ya. Tapi saya mau cari yang paling kecil aja, berapa? 5 ya. Kontrol Z udah dibilangin dari tadi. Jadi harus min 5 dan 5. Min 6 dan 6 boleh. Nah, yang nanya tadi udah paham? Panahnya dulu harus tahu ya. Mau ke bawah. Kalau X-nya di sini, saya pengen tahu mutlak ini kecil berapa. Jadi diambillah min 5 dan 5. Begitu? Yang terakhir itu ekuivalen dengan
X tambah 2 kecil 5. Jadi dengan pembatasan delta kecil 1, saya tahu bahwa berlakulah X tambah 2 kecil dari 5. Nah, jadi saya sekarang akan mencari delta supaya ini yang awal tadi ya. Ini harus dipenuhi. Nah, dengan pembatasan saya juga punya X min 2 kali X plus 2 kecil dari ini. Dari mana ini? Yang kedua. Kalau ini target kita. Ini yang atas. Kalau yang ini dari mana? Ah, ini. Kan tadi ini. Ini sebenarnya kurang satu langkah ya. Dari sini baiknya ke sini dulu. Min 5 X tambah 2 kecil 5 baru ke sini ekivalen. Gitu ya. Nah, gitu bagusnya. Kita lihat kalau X min 2 kecil 1 dengan pembatasan tadi, maka X plus 2 lebih kecil 5. Jadi X min 2 kali X plus 2 lebih kecil dari X min 2 kali 5. Kan ini X plus 2-nya kecil 5. Paham? Si lucu paham? Nah, sini si lucu paham, lumayan. Nah, dari sini maka pilih aja. Jangan. Dari sini saya tulis. Pilih delta sama dengan epsilon per 5. Maka kita lihat. Maka X min 2 kecil delta akan mengakibatkan apa? X min 2 kali X tambah 2 kecil dari berapa? Hah? Kenapa? Kecil dari X min 2 kali 5. Itu yang atasnya tadi ya. Ini sama dengan berapa? Sebentar. Lebih kecil dari... Sebentar. Jadi keliru. Ini apa sih? Oh iya. X min 2 lebih kecil delta. Jadi ini lebih kecil N per 5 kali 5, betul? Kan gini, X min 2-nya kecil delta, lebih kecil epsilon per 5. Deltanya epsilon per 5. X min 2 kali X plus 2 lebih kecil dari X min 2 kali 5. Ini kan lebih kecil dari 5 tadi. Yang ini batasannya. X min 2-nya kecil dari epsilon per 5. Atau mungkin lebih gampang gini nulisnya. Jangan gitu. Gitu memusingkan. Ini juga pusing tapi. X min 2-nya kecil dari epsilon per 5. X plus 2-nya lebih kecil dari 5. Yang ini. Sama dengan epsilon. Tuh, ini X min 2 dengan mengambil delta sekian. Maka X min 2 kecil dari epsilon per 5. X plus 2-nya lebih kecil dari 5. Ya. Oh yang ini sorry. Ya. Jadi dengan delta epsilon per 5. Maka berlakulah ini kecil epsilon. Ini tuh tak lain adalah apa? Kalau dilihat di atas. Sama dengan fx min 4 kan? Ini tuh fx min 4. Yang tidak terperhatikan. Jadi dengan mengambil epsilon per 5 ada delta. Gitu. Ya betul limitnya. Kalau epsilonnya 100, berapa deltanya? Hah? Epsilonnya 100, deltanya berapa? Nggak boleh. Ini semua bisa jalan dengan pembatasan ini.
deltanya pilih aja misalkan 0,9. Kalau epsilonnya 1, deltanya berapa? Hah? Semua. Apa semua? Hah? Apa? Per-peran jangan dibulatkan, susah. 1/10. 1/5 boleh nggak? Kalau epsilonnya 1, boleh. Kan udah kecil 1 juga. Jadi tergantung epsilonnya berapa. Kalau epsilonnya 100, pilih deltanya harus yang lebih kecil 1. Kalau udah kecil 1, epsilon per 5-nya ya pilih dia aja. Maka di sini pilih ini deltanya minimum antara 1 dan epsilon per 5. Oh, 1 nggak boleh ya, harus lebih kecil 1 ya. 0,9 aja gitu lah. Karena 1 nggak boleh. Ya, 0,99 boleh. Maka kita lihat nih uraian yang tadi saya merah. Kalau X min 2 lebih kecil delta, maka Fx min 4, ini tulis lengkap Fx-nya. Ini yang tadi Fx min 4 itu menjadi ini. Sama dengan ini. Ini ngapain 2 kali ditulis ya? Oh, mutlak perkalian jadi mutlak kali mutlak. Nah, yang ini tadi kecil dari, pasti lebih kecil epsilon per 5 kan ya? Juga lebih kecil dari 1. Bukanlah 0,9. Nah, ini menjadi, ini kecil dari epsilon per 5. Yang ini kecil dari 5 tadi. Kecil epsilon. Begitulah ceritanya. Pusing ya? Udah 70% aja ngertinya. Supaya nanti waktu ngajar tingkat 3, kalian belajar lagi. Kalau enggak nanti tingkat 3, udah ngerti dulu waktu TPB gitu kan. Nanti lihat rekamannya aja. Nah, ini agak ringan. Saya nggak akan epsilon deltanya terlalu formal kayak barusan. Jadi kalau limit sepihak, sebenarnya sama aja pengertian epsilon deltanya dengan yang sebelumnya. Cuma hanya dilihat salah satu pihak. Yang di kiri titik limitnya aja. Gitu ya. Oke. Jadi untuk membandingkannya gini, saya akan crop untuk menjelaskan ini. Pengertian limit kiri. Agak bawah. Definisi limit dulu, saya tulis ulang. Atau copy paste juga. Bentar, saya copy paste juga. Pengertian definisi limit tadi. Nah, ini. Ini limit lengkap kiri kanan. Plokin di sini. Yang atas definisi limit, yang bawah limit kiri. Kenapa? Kita lihat bedanya. Cerita atasnya sama. Misalkan fx fungsi yang, nah ini bedanya. Ini limit kanan dulu, sorry, limit kanan dulu, bukan kiri. Sorry, limit kanan dulu. Limit kanan dari fx untuk x mendekati c, kalau ini limit dari fx gitu ya. Ini limit kanan. Ditulis, ini salah ya? Hah? Ada tanda plus ya harusnya. Hah? Ini harusnya ada tanda plus ya gitu. C plus gitu ya. Bukan artinya positif dari kanan. Artinya sama aja untuk yang kayak yang di atas. Untuk setiap epsilon harus dapat dicari delta sehingga berlaku kayak gini tapi hanya kanannya. Coba kita lihat kalau yang ini. Ini artinya apa? X min C kecil delta lebih besar delta. Dengan X-nya nggak boleh C ya. C-nya nggak dipandang. Oke. Kalau dilihat yang ini
Artinya intervalnya dari titik C, ini C tambah delta, yang ini C kurangi delta. Ini lebar seluruh delta. Kalau limit kanan, kita hanya mengamati X-nya yang di sini aja. Jadi apa? Mau dinyatakannya apa? Jadi apa? X min C, ya. X min C, sebentar. Kalau yang di bawah itu bukan yang penting. Salah ini ya? Hah? Sebentar, kok bisa salah definisi saya? Mikir dulu. Kalau dari kiri kita ngelihatnya ini C min delta. X-nya di sini aja. Jadi apa? Kalau X ada di sini, X dikurangi C. Bukan. Kalau di situ, C kurangi X gitu ya. Kecil delta, betul? Ini X di sini, ini C di sini. C kurangi X, jaraknya kecil delta. Gitu? Atau kalau mau ditulis dikalikan minus. Kalau kali minus kan berubah tanda gitu kan? Ini dikalikan minus, ya minus 0 ya 0. Itu yang saya tulis di sini. Sama kan? Ini sama ini sama aja. Oke, itu pengertian limit kiri. Ngebut aja kiri. Ini ada minusnya. Oke, nggak mau lama-lama di situ. Kemudian limit kanan, kalian harus bisa menuliskan yang kayak giniannya. Nggak bisa juga nggak apa-apa, tingkat 1. Nah, gitu ya. Limit kanan, ininya notasinya C+. Jadi kayak limit biasa, cuma dilihat intervalnya hanya sepotong X-nya itu. Y-nya mah tetap L min epsilon, L plus epsilon. Nah, teoremanya limit X mendekati C, Fx dengan L, ini ngapain sama? Oh, beda-beda. Yang ini dulu. Kalau limit fungsi sama dengan L, maka limit kiri juga L, limit kanan juga L. Berlaku bolak-balik. Kebayang ya intuitifnya? Kalau limitnya L, ya dari kiri dan dari kanan harus L juga. Biasanya ngitung ini susah. Ngitung ini lebih gampang. Jadi dihitung limit kiri, dihitung limit kanan, sama. Berarti limitnya sama dengan L. Kemudian kalau limit sebuah fungsi sama dengan L, maka limit mutlaknya juga L. Mutlak L, sorry. Berlaku satu arah aja. Kalau limit fungsinya 0, limit mutlaknya 0 juga berlaku bolak-balik. Nah, yang ini kenapa searah? Coba saya saya beri contoh bahwa kebalikan dari ini nggak benar. Kalau limit mutlaknya limit mutlaknya sama dengan mutlak L, limit fungsinya belum tentu L. Kalau yang ini berlaku bolak-balik, kalau 0. Kalau L-nya nggak 0, nggak berlaku bolak-balik. Coba kita lihat ini. Ya, ini sih berlaku. Yang ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Contohnya ini. Fx sama dengan apa ya? Gini. Min 1, 1. X lebih kecil berapa? Maunya 5. X besar 5 gitu ya. Coba. Mutlak Fx berapa? Selalu 1 ya. Karena ini dimutlakan jadi 1, ini dimutlakan jadi 1. Untuk semua X anggota real kan. Jadi gambarnya grafik fungsi Fx-nya 1. X, Y, ini 1. Terus ini mutlak Fx. Y sama dengan mutlak Fx. Limit X mendekati 5 dari mutlak Fx berapa? Ini 5. Hah?
Atau itu lihat. Ini. Fungsinya ini. X-nya mendekati dari kiri dan dari kanan. Mana grafiknya? Ini kan selalu 1 terus kok. Limitnya 1 kan? Nah, sekarang kita lihat limit sepihaknya. Ini fx-nya yang bawah. Bernilai min 1, kalau kecil 5. Ini, di 5. Ini, termasuk. Yang ini tidak termasuk. Gimana sih? Udah nggak sinkron nih. Gitu? X, Y. Yang ini fx. Y sama dengan fx. Limit kirinya berapa? Hah? Dari kiri. Min 1 ya? 1. Min 1. Limit kanannya? Nah, kita lihat jadi kesimpulannya menurut teorema ke-1, kalau beda ya ini nggak ada ya. Karena itu berlaku bolak-balik teoremanya. Jadi limit x mendekati 5 dari fx tidak ada. Jadi kita lihat kalau limit mutlaknya sama dengan L kayak ini. Sama mutlak L, ya ini mutlak 1 sama aja ya. Maka limit tanpa mutlaknya belum tentu L, bahkan nggak ada di sini. Tapi kalau limit tanpa mutlaknya ada, dimutlakan, ini berlaku. Kalau ini ada, ini dijamin ada. Kalau ini ada, belum tentu yang ini ada. Hanya berlaku satu arah. Kecuali kalau L-nya 0. Kalau L-nya 0, berlakulah bolak-balik. Nah, kalian jangan tanya, kenapa 3 ini berlaku? Harus dibuktikan. Kita nggak ke sana. Ya, dibuktikan pakai epsilon delta kayak tadi. Dan konsep limit kiri kanan. Tapi di pengerjaan soal nanti dipakai. Gitu ya. Jangan diapal kayak puisi. Ya, tahu gitu. Ada itu. Nanti kalau perlu soal, aduh ngitung limitnya susah. Pakai limit kiri, limit kanan. Lupa, lihat ke sini. Lihat. Nanti apal sendiri tangannya. Kayak saya tadi ngomongnya salah, tangannya benar itu. Iya. Ini animasinya dilihat sendiri aja ya, hanya datang dari kiri aja atau dari kanan aja. Nah, rumus-rumus utama limit. Semua dibuktikan ini pakai epsilon delta. Tapi enggak semua epsilon delta. Setelah ini dibuktikan, nanti yang ini bisa memanfaatkan yang ini. Limit x mendekati c dari fungsi konstan, misal fx sama 5, hasilnya ya sama dengan konstanta. Selanjutnya ini boleh dipakai. Jadi kan ini kayak ngitung nilai fungsi aja. Masukkan aja. X sama dengan C, nilai fungsinya selalu konstan. Limit X mendekati C dari X, tinggal dimasukkan aja kan. Soalnya ngitung nilai fungsi kan. Maksud saya ini. Limit X mendekati C dari X sama dengan C. Ini kan di sini fx-nya sama dengan X. Kalau dihitung fc-nya C gitu. Seolah ini kayak ngitung nilai fungsi aja kan. Karena untuk fungsi ini memang nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Tapi ada buktinya. Percaya aja ya. Aduh dia matanya nggak percaya. Ini kamu nggak percaya. Percaya. Kalau di bukunya ada buktinya. Satu-satu. Saya nggak mau buktikan. Dulu gitu ya. Jadi percayalah. Ini semua ada buktinya. Selanjutnya boleh dipakai. Ya. Oke. Konstanta kali fungsi. Konstanta bisa keluar jumlah. Nah, cuma harus ada sedikit tambahan. Yaitu bahwa limit ini boleh dipakai rumusnya kalau keduanya ada.
Gitu ya. Kalau salah satu nggak ada, nggak boleh dipecah gini. Gitu ya. Oke. Demikian juga yang lain. Pangkat N ini. Contoh nyatanya gini. Kalau udah pakai rumus. Limit X menuju 2. Misalkan dari X pangkat 8. Nah, saya terapkan sifat 8. Ini menjadi limit X mendekati 2. Dari X aja dipangkatkan 8 aja. Sifat yang 8 kan? Yang di dalam kurung saya terapkan sifat 2. Udah langsung hasilnya. Jadi 2 kan? Pangkat 8. Gitu ya. Ya kalau di ujian keluar yang gini langsung aja 2 pangkat 8 gitu ya. Nggak akan keluar soal gitu lah. Tapi artinya sebenarnya kita menggunakan rumus-rumus yang sudah dibuktikan sebelumnya. Oke. Jadi nggak usah pakai epsilon delta lagi. Nah, kemudian kalau saya punya polinom, ini fungsinya polinom. Ingat polinom tuh ini pangkatnya harus berhingga, nggak boleh sampai tak hingga. Kalau punya polinom, maka nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya aja. Ganti X-nya dengan C. Gitu ya. Boleh dipakai. Begitu udah disebutkan, udah boleh dipakai di ujian. Limit bagi polinom tinggal dihitung aja. Limit masing-masingnya. Nanti ini tinggal dihitung nilai polinomnya. Masukkan C. Dengan syarat bawahnya nggak 0. Kalau bawahnya 0 gimana? Nah, harus diolah dulu. Ya, nggak kayak bilangan rasional. P per Q, Q-nya nggak boleh 0. Nggak masuk. Kalau ini limit bawahnya 0 masih mungkin limitnya ada. Keseluruhannya. Jadi kalau bawahnya 0 jangan dibagi 0. Nggak boleh ngebagi 0. Ya harus diolah dulu. Kemudian kalau kita punya fungsi f kecil g, maka limitnya ini mah nanti untuk rumus ke belakang akan dimunculkan lagi nih, dipakai nanti. Tuh ya. Ingat kalau f-nya kecil g, limitnya tuh bisa sama. Ilustrasinya gini. F kecil g, bentar. Mikir. Kok nggak mau keluar? Ah, ini. Ini saya punya grafik seperti ini. Jangan lupa ingat Pawono. X, Y. Ya. Gini, saya punya fungsi satu yang hijau. Bentuknya seperti ini. Ini di titik C. Ini yang fx. Y sama fx. Satu lagi, G mau lebih kecil. Nah, oh ya, yang hijau di C mau ada nilainya boleh? Enggak juga boleh ya, ini ada nilainya. Satu lagi saya punya fungsi G. Gambarnya gini. Lubang juga di sini sama-sama. Ini nilainya di sini. Ini apa? Y sama dengan GX. Kita lihat di semua titik X, GX itu lebih kecil dari fx, betul? Jangan merah, nanti dianggap yang merah. Hitam. Untuk setiap X bilangan real, GX kecil dari fx. Ya. Bahkan lebih kecil gitulah. Mau sama dengan juga boleh. Pernah sama dengan boleh. Ini selalu lebih kecil. Di titik C, yang G lebih kecil nih. Tapi limitnya berapa? Ini kalau tingginya misalkan 7, limit X mendekati 7 dari fx berapa? Hah? Mendekati C. Pintar ini. Salon A dia. Berapa? 7. Limit X mendekati C dari GX
7 juga ya. Jadi kita lihat, meskipun fungsinya lebih kecil, limitnya bisa sama. Itu adalah rumus ini. Gitu ya. Sedikit lagi teoremanya. Prinsip Apit. Sandwich karena sayurannya di apit gitu ya, mungkin sama kuenya. Bukan kue, apa itu? Iya. Pokoknya mah ini sayuran di sini lah. Gitu. Gini, mengatakan bahwa kalau saya punya fungsi yang seperti ini, hubungannya ada 3 fungsi. Sebenarnya nanti di masalahnya ada fungsi fx aja. Kita harus mencari g dan h-nya nanti. Tapi di sini di teorinya kita lihat ada 3 fungsi dengan hubungan seperti ini. Nah, kalau limit dari g dan limit dari h sama, ya, maka tanpa dihitung-hitung lagi limit dari f juga sama. Wajar ya? Limit g misalnya nilainya 10, limit h 10. Ya limit f udah tanpa dihitung pasti 10 juga. Kalau beda g dan h yang nggak bisa nyimpulkan. Contohnya ini FGH-nya. Ini F yang biru. Berlaku diapit oleh fungsi H lebih besar dari dia, yang G lebih kecil dari dia. Nah, kalau saya bisa ngitung limit yang H dengan mudah dan menghitung limit G dengan mudah, maka kalau hasilnya sama, limit F juga sama. Gitu ya. Jadi biasanya ada fungsi yang dihitung limitnya susah, dicari pengapitnya. Diusahakan limit pengapitnya yang kiri dan yang kanan sama. Tapi kalau memang limit F-nya nggak ada, nggak mungkin dapat pengapitnya. Ya, nanti kita lihat soal-soalnya. Hari ini sekian dulu. Oke.